Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI, dan juga kepada teman-teman kelas 6B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai materi kami yang berjudul vitamin. Next slide. Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada saya sendiri Nila Nurul Fauzia, kemudian ada Nisa Putri Utami, yang ketiga ada Nur Syifa. Nah, untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada asal-usul vitamin, kemudian tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B5, vitamin B6, dan juga biotin. Nah, untuk asal-usul vitamin akan disampaikan oleh Nur Syifa. Kepada Nur Syifa, saya persilahkan. Baik, ini ada asal-usul vitamin. Vitamin itu, eee, pada tahun 1880, pelaut Jepang terkena penyakit biri-biri. Nah, penyakit ini itu, menyebabkan mereka, untuk diet dengan daging, susu, dan makanan nabati. Nah, begitu juga dengan Scurvy, yaitu pelaut dari Inggris. Mereka melakukan hal yang sama dengan, memakan daging, susu, dan makan nabati, tapi, pelaut dari Inggris itu memakan juga dengan jeruk. Nah, setelah itu para pelaut ini sembuh dari penyakitnya. Jadi kesimpulannya ini, manusia ini memerlukan vitamin selain karbohidrat, protein, lemak, dan mineral dan air, pada makanan. Next. Kemudian, ini ada tahun penemuan vitamin alami dan sumbernya, yaitu tahun penemuan yang pertama itu ada di 1909, di vitamin A dengan nama biokimianya itu retinol dan ditemukannya itu di wortel. Kemudian yang terakhir itu pada 1941, vitaminnya itu B9 dan nama biokimnya itu asam folat dan ditemukannya itu di hati. Next slide. Nah, apa sih itu vitamin? Nah, vitamin itu merupakan suatu senyawa organik penting yang ada dalam diet, bukan karbohidrat, lemak, protein, maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Nah, kemudian vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh, eee, kemudian vitamin dan mineral ini mempunyai fungsi utama dalam reaksi metabolisme gitu ya. Yaitu kofaktor. Nah, kofaktor sendiri itu merupakan substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Nah, kofaktor ini dibagi menjadi ion-ion metal atau mineral dan koenzim. Nah, koenzim ini terdapat dari senyawa organik, yaitu vitamin. Oke, Nah, di sini untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai, vitamin dan fungsinya. Jadi di sini ada data mengenai vitamin yang larut dalam air. Yang pertama di mana di sini ada B1 atau yang disebut dengan tiamin, yang fungsi metaboliknya di sini transfer aldehida, dekarboksilasi dalam fermentasi alkohol dan siklus asam sitrat. Lalu yang kedua di sini ada B2 atau riboflavin di mana fungsi metaboliknya itu reaksi oksidasi reduksi, terutama pada siklus asam sitrat dan transfer elektron. Lalu yang ketiga di sini ada B6 atau piridoksin, di mana reaksi transminasi terutama pada asam amino. Lalu juga ada niacin atau asam nikotinat, di mana reaksi oksidasi reduksi banyak ditemukan pada proses metabolisme. Lalu ada biotin, di sini reaksi karboksilasi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Lalu ada asam pantotenat, di mana transfer asli dalam banyak proses metabolisme. Yang selanjutnya di sini ada asam folat, di mana transfer gugus satu karbon, terutama yang mengandung nitrogen senyawa. Lalu di sini juga ada karbon nih atau asam karboksilat di mana hidroksilat di sini kolagen. Lalu yang selanjutnya di sini ada vitamin asam lipoat di mana fungsi metaboliknya itu transfer asil atau reduksi oksidasi. Nah, di sini telah dipertanyakan apakah asam lipoat ini termasuk vitamin atau bukan dan termasuk ke dalam vitamin. Lalu yang larut di dalam lemak di sini ada
vitamin A, D, E, dan K, di mana yang A itu isomerisasi mediasi proses visual, lalu yang D ini mengatur metabolisme kalsium dan fosfor, terutama pada tulang, lalu yang E ini memiliki fungsi metabolik sebagai antioksidan, dan yang K ini memiliki fungsi metabolik memediasi modifikasi protein yang diperlukan untuk pembekuan darah. Lalu di sini ada pembahasan yang selanjutnya, mengenai beberapa koenzim penting dan vitamin yang terkait. Di sini vitaminnya ada yang pertama tiamin ya, atau B1, di mana koenzimnya ini tiamin pirofosfat, dan reaksi yang melibatkan koenzim ini adalah aktivasi dan transfer aldehida. Lalu yang kedua di sini ada riboflavin, atau vitamin B, di mana koenzimnya itu flavin mononucleotida, flavin adenin, dinukleotida, di mana reaksi yang melibatkan koenzim ini adalah reduksi oksidasi. Lalu yang selanjutnya di sini ada niacin, koenzimnya itu nikotinamida adenin dinukleotida, lalu nikotinamida adenin dinukleotida, di mana reaksi yang melibatkan koenzim ini adalah reaksi oksidasi juga. Lalu ada asam pantotenat, di mana koenzimnya itu koenzim A, dan reaksi yang melibatkan ininya ini aktivasi dan transfer gugus asil. Lalu ada piridoksin, yaitu fosfat piridoksal. Reaksi yang melibatkan koenzim ini berbagai reaksi yang melibatkan asam amino pengaktifan. Lalu juga ada biotin, koenzimnya ini biotin, di mana reaksinya itu aktivasi dan transfer karbon dioksida. Lalu ada asam lipoat, di mana koenzimnya itu lipoamida, dan reaksi yang melibatkannya itu aktivasi gugus asli atau oksidasi pengurangan. Lalu yang selanjutnya ada asam folat, di mana koenzimnya itu tetrahidrofolat, dan reaksi yang melibatkannya itu aktivasi dan transfer karbon tunggal kelompok fungsional. Lalu vitamin B12, di mana di sini koenzimnya adalah adenosil kobalamin dan metilkobalamin, dan reaksi yang melibatkannya ini isomerisasi dan gugus metil transfer. Baik, yang selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai provitamin dan antivitamin. Nah, jadi di sini provitamin adalah zat organik yang secara biologis tidak aktif, yang strukturnya sangat mirip vitamin. Lalu setelah dikonsumsi, dapat diubah menjadi vitamin aktif. Lalu yang kedua, ada antivitamin, di mana zat organik yang menghambat pengaruh vitamin yang struktur kimianya mirip dengan vitamin, yang secara fisik dapat menggantikan vitamin dalam beberapa sistem biologis, membuat sistem tersebut tidak aktif secara biologis. Mereka bekerja dengan menghalangi pembentukan beberapa enzim dan koenzim. Lalu slide selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Nah, selanjutnya ada materi mengenai vitamin, provitamin, dan juga antivitamin. Sudah seperti yang sudah dijelaskan oleh Nisa tadi ya. Jadi, provitamin sendiri merupakan sebuah prekursor ikatan organik yang tidak bersifat vitamin tapi dapat berubah menjadi vitamin yang bisa dikonsumsi yang disebut dengan provitamin. Nah, kemudian antivitamin sendiri merupakan ikatan-ikatan organik yang menentang atau meniadakan kerja suatu vitamin. Nah, untuk vitamin, provitamin, dan antivitamin terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada vitamin B2 dengan antivitaminnya isoriboflavin dan juga phenagin R. Kemudian niacin itu provitaminnya tryptophan, kemudian antivitaminnya inodol acetic acid, kemudian untuk B6 itu antivitaminnya ada 5 ya. Yang selanjutnya ada biotin, untuk antivitaminnya ada avidin dan juga isoselecitin, kemudian kolin, untuk antivitaminnya ada triethylkolin, kemudian asam folat, untuk antivitaminnya ada 3, kemudian pantotenat, untuk provitamin dan antivitaminnya tidak ada. Next slide. Nah, selanjutnya ada vitamin A, provitamin dan antivitaminnya juga tidak ada. Kemudian vitamin K, antivitaminnya ada 3. Kemudian vitamin PABA, kemudian antivitaminnya sulfonamida, vitamin C, antivitaminnya glukosorbic acid, kemudian vitamin D, provitaminnya ada 2. Next slide. Nah, untuk materi mengenai vitamin B1 akan disampaikan oleh Nisa. Baik, terima kasih.
Selanjutnya ini ada vitamin B1 yaitu tiamin. Nah, vitamin B1 atau tiamin ini merupakan vitamin yang dapat membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, vitamin ini juga membantu menjadi fungsi saraf agar tetap baik. Asupan vitamin B1 harian tubuh bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen. Kemudian ini ada vitamin B1 secara alami ditemukan di dalam biji-bijian, daging, sapi, tuna, salmon, dan kacang-kacangan. Nah, untuk, mengatasi, vitamin B1 ini, untuk mengatasi menderita kecanduan alkohol, penyakit beri-beri, sindrom sindrom, kemudian HIV atau AIDS, diabetes, gagal jantung, penyakit liver, dan malab malabsorpsi. Kemudian ada manfaat, vitamin B1. Nah, manfaat vitamin B1 ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin B1 dan pengobatan penyakit akibat kekurangan vitamin. Nah, golongan vitamin B1 ini merupakan tablet atau bisa juga disuntikan gitu ya kepada, orangnya gitu. Di next slide aja. Di sini ada kebutuhan harian pada vitamin B1. Nah, kebutuhan vitamin B1 dapat dipenuhi melalui makanan, suplemen, atau gabungan keduanya. Nah, angka kecukupan gizi yang dianjurkan bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatannya. Kemudian di sini ada berikut ini ada eee, angka kecukupan gizi dengan ada usia pria dan wanitanya gitu. Yang pertama itu dari 0 sampai 6 bulan, di pria ini, 0,2 miligram, kemudian di wanita juga sama gitu. Kemudian pada lebih dari 51 tahun ini, di pria 1,2 miligram dan di wanitanya itu hanya 1,1 miligram. Kemudian ada interaksi vitamin dengan obat lain gitu. Interaksi yang bisa terjadi jika vitamin digunakan bersamaan dengan obat-obat lain. Yang pertama itu memperburuk gejala defisiensi vitamin B1 jika digunakan dengan dextran suntik atau diinfus. Kemudian meningkatkan efektivitas obat pelemen otot. Kemudian yang menurunkan efek terapeutik vitamin B1 jika digunakan dengan Etamstel. Selanjutnya ada efek samping, dan bahaya vitamin B1 ini. Nah, vitamin B1 jarang menyebabkan efek samping, terutama dikonsumsi dalam dosis yang tepat gitu. Namun saat diberikan melalui suntikan, ada beberapa efek samping yang bisa muncul, yaitu, kesemutan, mual, atau muntah, gatal-gatal, diare, serta nyeri pada tempat bekas suntikannya. Di next. Selanjutnya ini ada video tentang metabolisme vitamin B1.
Mungkin, itu ada metabolisme tentang vitamin B1, kelanjutnya kalian bisa dilihat dari PPT yang akan nanti disebarkan di grup, bisa di-next. Selanjutnya B2 akan dijelaskan oleh Nisa. Oke, baik. Di sini penjelasan selanjutnya ada vitamin B2 atau yang disebut dengan riboflavin. Jadi di sini riboflavin ini atau yang disebut dengan vitamin B2 merupakan salah satu vitamin B kompleks yang berfungsi menjalankan fungsi fungsi sel normal. Lalu vitamin ini adalah mikronutrisi yang mudah dicerna, bersifat larut dalam air, dan merupakan salah satu dari 8 jenis vitamin B yang memiliki peranan kunci dalam menjaga kesehatan pada tubuh manusia. Nah, di sini sudah ditayangkan mengenai struktur dari riboflavinnya. Di sini struktur kimia riboflavin terdiri dari dua bagian utama, yaitu cincin trisiklik bernama isoalosazin. Cincin ini berwarna kuning yang memiliki struktur yang kompleks. Lalu juga ada derivatif alkohol bernama ribitol, di mana ribitol terdiri dari 5 atom karbon dan 1 atom oksigen. Nah, kedua bagian ini terikat satu sama lain melalui ikatan glikosilik atau riboflavin larut dalam air dan memiliki rasa yang pahit. Lalu di sini ada detail strukturnya, di mana atom-atom yang menyusun riboflavin ini termasuk atom karbon, terus juga ada hidrogen, ada nitrogen, dan juga ada oksigen. Lalu di sini ada pengelompokan atomnya, di mana atom-atom dalam riboflavin ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, termasuk gugus metil, gugus hidroksil, gugus amina, dan gugus karboksil. Lalu di sini ada mengenai ikatan kimianya. Di sini ikatan kimia yang menghubungkan atom-atom dan riboflavin adalah ikatan kovalen. Dan struktur cincinnya yaitu tadi sudah disebutkan ada isoalosazin dan ribosol. Lalu di sini juga menunjukkan orientasi ruang terstruktur riboflavin, di mana struktur riboflavin ini terbentuk datar dan memiliki struktur simetri. Nah, lalu di sini yang selanjutnya ada pembahasan. Di sini menunjukkan struktur 3 senyawa kimia ya, ada riboflavin, lalu juga ada riboflavin mononukleotida atau yang disebut dengan FMN, dan juga ada riboflavin dinukleotida atau yang disebut dengan FAD. Nah, di mana struktur ketiga senyawa ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama adalah ketiga senyawa ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada cincin trisiklik bernama isoalosazin dan derivatif alkohol bernama ribisol. Lalu di sini juga pengelompokan atom-atomnya tadi ada gugus dari metil, lalu juga ada gugus hidroksilnya, gugus amina, dan juga gugus karboksil. Ikatan kimia yang terbentuk dari struktur ini adalah ikatan kovalen. Lalu perbedaan dari struktur ketiga ini adalah ada pada jumlah gugus fosfatnya, di mana riboflavin ini memiliki 0 gugus fosfat dan FMN ini memiliki 1 gugus fosfat dan FAD ini memiliki 2 gugus fosfat. Lalu di sini yang membedakan juga lokasi gugus fosfatnya, di mana gugus fosfat ini pada FMN terikat pada atom karbon 5 ribitol, sedangkan gugus fosfat ini pada FAD terikat pada atom karbon 5 ribitol dan atom nitrogen purin adenin. Lalu keseluruhan dari bentuknya, riboflavin ini berbentuk datar, sedangkan FMN ini berbentuk sedikit bengkok dan FAD ini lebih bengkok lagi dari sebelumnya. Adapun dari senyawa kimia yang disebutkan tadi, yang pertama ada dari riboflavinnya, di mana di sini adalah vitamin B yang penting untuk kesehatan manusia yang berperan dalam proses metabolisme termasuk produksi energi. Lalu di sini ada FMN-nya, di mana di sini koenzim untuk beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme energi, dan ada FAD, di mana di sini adalah koenzim untuk beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme energi dan metabolisme asam lemak. Lalu di sini ada peraturan dari Menteri Kesehatan atau PMK Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019, yaitu tentang angka kecukupan gizi. Di mana di sini bayi sampai anak berusia 9 tahun adalah 0,4 mg sampai 0,5 mg kebutuhan B2-nya. Lalu pada pria berusia 10 tahun ke atas itu 1,35 mg, lalu wanita 10 tahun ke atas itu 1 mg sampai 1,1 mg. Nah, di sini juga ada sumber makanan dari B2, ada beberapa.
Yang pertama dari jenis makanan daging sapi dalam 100 gram itu mengandung jumlah 0,9 mg dan memenuhi 66% dari kebutuhan harian manusia. Lalu yang kedua ada tahu dalam 100 gram dan di sini jumlah B2-nya 0,4 gram dan memenuhi 34% dari kebutuhan harian manusia. Lalu juga di sini ada susu kedelai dalam 1 gelas 473 ml di mana di sini jumlah B2-nya ada 0,869 mg dan memenuhi kebutuhan manusia yaitu 79%. Lalu di sini juga ada tempe, susu, dan juga ikan salmon yang masing-masing memiliki jumlah B2 yang berbeda dan juga memenuhi kebutuhan harian manusia yang berbeda. Selain sumber makanan yang dicantumkan di sini, juga banyak beberapa makanan yang termasuk atau mengandung ke dalam B2. Nah, di sini ada reseptor mengenai dari B2 ini. Jadi reseptornya itu penyerapan riboflavin ke dalam sel ini terjadi melalui transfer vitamin oleh FFBP atau flavoprotein dalam plasma ke RFT pada membran plasma. Lalu proses ini juga dimediasi oleh reseptor RFBP yang bergantung pada CA dan memfasilitasi endositosis dan pelepasan vitamin. Nah, di sini juga ada defisiensinya ya. Jadi defisiensinya itu ketika kita kurang B2 nanti akan terlihat ciri-ciri di antaranya anemia, matanya merah, lalu kulitnya juga kering, bibirnya juga pecah-pecah, lalu infeksi mulut, dan sensitif terhadap cahaya. Nah, di sini ketika kita mengkonsumsi B2 berlebihan juga memiliki masalah. Yang pertama adalah disfungsi hati, fotofobia, zaida di sudut mulutnya, lalu kardiomiopati, lalu juga nanti muntah, gatal, mati rasa, sensasi terbakar atau seperti tertusuk, terus juga hipotensi, kelelahan, dan produksi urin kuning cerah. Di sini juga ada fungsi untuk riboflavinnya untuk manusia, di mana di sini sebagai koenzim berbagai reaksi oksidasi reduksi dalam proses glikolisis dan rantai respirasi, lalu sebagai koenzim dehidrogenase yang mengkatalisis langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme glukosa dan asam lemak. Lalu di sini FMN tadi digunakan untuk mengubah piridoksin atau vitamin B6 menjadi koenzim fungsional. Lalu di sini FAD-nya juga berperan dalam perubahan tritofan menjadi niacin. Lalu yang selanjutnya fungsi dari riboflavin ini juga memiliki peran dalam transport dan absorbasi zat besi dalam tubuh. Lalu yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Stop aja di sini. Can direkod? Nah, baik selanjutnya ada materi mengenai vitamin B3 atau niacin. Nah, vitamin B3 atau niacin sendiri merupakan vitamin yang larut di dalam air dan secara umum terdiri atas dua jenis yaitu asam nikotinat atau C6H5O2N dan nikotinamid atau C6H6ON2. Nah, niacin sendiri adalah istilah generik untuk asam nikotinat dan turunan alamiah yaitu nikotinamida atau niasinamida. Nah, niacin sendiri berfungsi sebagai komponen koenzim nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP dan yang berada di semua sel dan berperan sebagai faktor berbagai oksidasi reduksi yang terlibat dalam glikolisis, kemudian metabolisme asam lemak, serta pernapasan jaringan dan detoksifikasi. Nah, di dalam makanan, niacin ini berada dalam keadaan terikat dengan protein pada koenzim. Nah, niacin sendiri bukan suatu vitamin sejati karena zat ini dapat disintesis dalam tubuh dari asam amino esensial dan juga triptofan. Nah, untuk gambar dari struktur pembentuk niacin sendiri ada di PPT ya. Yang pertama itu ada nikotik asid, kemudian ada nikotinamid. Nah, niacin dalam bentuk NAD merupakan sumber ADP ribosa. Selain dari peranannya sebagai koenzim, NAD adalah sumber ADP ribosa untuk ADP ribosilasi protein dan poli ADP ribosilasi nukleoprotein yang berperan dalam mekanisme perbaikan DNA. Nah, niacin sendiri berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, protein, yaitu sebagai koenzim satu yaitu NAD dan koenzim 2 yaitu NADP. Next slide. Next slide.
Nah, yang pertama itu ada sifat dari vitamin B3. Nah, sifat yang pertama yaitu asam niklotinat dan niklotiamid itu merupakan kristal putih, kemudian larut di dalam air, stabil terhadap panas, cahaya, udara, dan alkali. Nah, niacin sendiri merupakan vitamin yang sangat stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen, sehingga selama perolehan dan penyimpanan keberadaan niacin dapat dipertahankan. Kemudian tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal. Nah, untuk manfaat dari niacin sendiri yaitu yang pertama dapat membantu pencernaan dan meningkatkan sekresi cairan lambung, kemudian menurunkan kolesterol, membantu mengobati penyakit pelagra, kemudian menstabilkan gula darah, mendukung pemrosesan genetik di dalam sel, serta membantu tubuh untuk memproses lemak. Next slide. Nah, yang selanjutnya ada mengenai defisiensi dari niacin. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan pellagra atau dermatitis. Nah, defisiensi niacin akan menyebabkan penyakit pellagra. Nah, pellagra sendiri dicirikan dengan sakit tenggorokan, lidah, dan mulut. Nah, dermatitis pada tangan, kemudian siku, kaki, kulit, serta leher yang diawali dengan tanda-tanda kulit kemerahan, kemudian bengkak, lunak, dan berlanjut kulitnya akan bersisik dan kadang-kadang akan luka. Kemudian ada yang kedua ada gangguan saraf, kemudian lidah kemerahan, diare, dan juga kemunduran mental. Nah, yang kedua itu ada hipertaminosis niacin atau kelebihan niacin. Yang pertama ada hiperminosis asam niklotinat. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan kulit kemerahan dan juga gatal, disfungsi hati, kemudian kadar asam urat yang tinggi, serta kadar gula darah yang tinggi. Yang ketiga itu ada sumber dari vitamin B3. Yang pertama ada daging, ikan, telur, tumbuh-tumbuhan yang mengandung asam nikotinat, kemudian asparagus, kentang manis, jamur, serta kacang-kacangan, dan ada buah-buahan seperti mangga. Nah, niacin juga terdapat dalam serealia, tapi membentuk ikatan kompleks dengan peptida dan karbohidrat. Nah, ikatan kompleks tersebut adalah niacin atau niacin tersertifikasi. Nah, ikatan kompleks niacin pada jagung dapat dilepaskan dengan proses pemanasan. Yang keempat itu ada kebutuhan vitamin B3. Nah, yang pertama pada eh, bayi umur 0 sampai 6 bulan yaitu 6 miligram, yang kedua itu bayi umur 6 sampai 12 bulan yaitu 8 miligram, pada umur 1 sampai 18 tahun 10 sampai 15 miligram, kemudian lebih dari 18 tahun 15 sampai 20 miligram, dan untuk ibu hamil atau menyusui 4 miligram. Next slide. Nah, di sini ada FAD dan NAD sebagai pembawa elektron. Nah, pembawa elektron atau elektron karis berupa sebuah senyawa yang dapat dengan mudah menerima elektron atau tereduksi atau kehilangan elektron yang disebut dengan teroksidasi. Nah, mereka berperan penting dalam produksi energi karena respirasi sel bergantung pada aliran elektron. Nah, dalam berbagai tahap respirasi sel, glukosa terurai menjadi CO2 dan juga H2O. Nah, pembawa elektron ini akan mengambil elektron yang hilang karena glukosa dalam reaksi ini akan menyimpan energi untuk sementara dan melepaskannya dalam rantai transport elektron. Nah, dua pembawa elektron tersebut adalah NAD dan juga FAD. Nah, keduanya berasal dari vitamin B. Bentuk tereduksi dari NAD plus adalah FAD, yaitu bentuk tereduksi dari NAD plus dan juga FAD, yaitu NADH dan juga FADH2, yang masing-masing diproduksi pada tahap awal respirasi sel atau glikolisis, oksidasi piruvat, dan siklus asam sitrat. Nah, pembawa elektron tambahan dalam rantai transport elektron adalah flavoprotein, gugus besi belerang, quinone, dan sitikrom. Dengan bantuan enzim, pembawa elektron ini akhirnya akan mentransfer elektron ke molekul oksigen. Nah, pembawa elektron mengalirkan aliran elektron terkendali yang memungkinkan produksi ATP. Tanpa mereka, sel akan berhenti berfungsi. Next slide. Nah, di sini ada eh, mekanisme daun asam sitrat atau siklus Krebs. Boleh ditonton videonya ya.
Nah, berhubung suaranya tidak muncul ya, jadi saya akan menjelaskan sendiri. Nah, yang pertama itu ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang terdiri dari 8 langkah yang membutuhkan 8 enzim yang terpisah. Nah, langkah pertama itu eh, enzim sitrat sintase akan menghilangkan gugus asetil dan menempelkannya ke oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Kemudian tahap kedua, dengan bantuan akonitase, molekul air akar dihilangkan dan molekul lain akan ditambahkan untuk menghasilkan isomer struktural sitrat yang disebut dengan isositrat. Kemudian dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Kemudian tahap 3 yaitu ada oksidasi. Nah, dekarboksilasi isositrat dioksidasi oleh NAD+ dan didekarboksilat membentuk alfa ketoglutarat. Lalu CO2 lainnya hilang dan terjadi oksidasi lebih lanjut oleh NAD+ dengan bantuan ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian tahap 4 akan bergabungnya dengan KOA. Kemudian molekul yang dihasilkan akan bergabung dengan koenzim A sekali lagi untuk membentuk suksinil KOA. KOA lalu digantikan oleh gugus fosfat untuk membentuk suksinat yang dikatalisis oleh suksinil KOA sintase. Nah, tahap 5 yaitu formasi GTP. Nah, hal ini akan menghasilkan satu molekul guanosin trifosfat atau yang disebut dengan GTP dalam prosesnya yang dapat digunakan untuk membuat satu ATP. Kemudian tahap 6 yaitu ada oksidasi oleh FAD. Lalu dengan bantuan dehidrogenase suksinat dioksidasi oleh FAD sehingga menghasilkan fumarat dan FADH2. Nah, tahap 7 yaitu hidrasi. Lalu fumarat akan mengkatalisis hidrasi yang menghasilkan malat dan terakhir satu lagi yaitu tahap oksidasi final yaitu dioksidasi oleh NAD+ dengan bantuan malat dehidrogenase menghasilkan oksaloasetat yang akan memulai kembali siklus bereaksi dengan asetil KOA baru. Nah, siklus ini akan menghasilkan 3 NADH ditambah FADH2 dan 1 ATP. Next slide. Nah, materi selanjutnya saya serahkan ke Nisa. Oke, baik. Di sini ada materi selanjutnya mengenai vitamin B5 atau yang biasa disebut dengan asam pentotenat. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini ada pengertian dari asam pentotenat atau vitamin B5 ini, yaitu merupakan mikronutrien yang dibutuhkan untuk sintesis koenzim. Asam pentotenat ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk produksi energi. Nah, asam pentotenat juga berperan dalam pengembangan sel darah merah dan membantu menjaga sistem saraf yang sehat. Lalu di sini ada struktur dari asam pentatonat juga. Jadi di sini menjelaskan bahwa asam pentatonat ini tidak terlibat langsung dalam banyak persamaan reaksi tunggal, namun ia berperan penting tadi dalam pembentukan koenzim A. Nah, molekul yang sangat penting dalam banyak reaksi metabolisme dalam tubuh manusia. Lalu di sini ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama ada tahap ke-1 yaitu sintesis koenzim A dari asam pantotenat, yaitu asam pantotenat tidak bereaksi secara langsung, sebagai gantinya ia diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu 4-PP atau 4-fosfopantetein. Nah, proses ini membutuhkan beberapa langkah dan enzim, tetapi secara umum dapat disederhanakan, yaitu asam pentatonat dengan ADP, lalu dengan enzim, dan nantinya akan menghasilkan tadi PP, ADP. Di mana ATP ini merupakan molekul pembawa energi yang menyediakan energi untuk reaksi. Lalu di sini enzim juga berperan karena enzim tertentu yang dibutuhkan untuk setiap langkah sintetis seperti pantotenat, kinase, dan fosfopantetein adenilat transferase, lalu juga ada ADP tadi yaitu produk sampingan yang terbentuk setelah transfer energi dari ATP, dan juga ada PI yaitu produk sampingan lainnya juga. Lalu di mana yang kedua dari persamaan reaksi ini juga ada pembentukan koenzim A, di mana di sini 4-PP bergabung dengan molekul lain yaitu NAC untuk membentuk koenzim A yang lengkap. Lalu yang selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai sumber vitamin B5. Di sini vitamin B5 ini ada hampir pada semua sel makanan seperti umbi-umbian, kacangan, lalu alpukat, telur jeroan, dan juga sereal yang diperkaya. Nah, vitamin B5 juga dikenal sebagai vitamin yang penting untuk tubuh manusia, yaitu termasuk metabolisme energi, sintesis hormon, dan kesehatan kulit, di mana vitamin B5 ini ditemukan secara alami dalam berbagai makanan dan juga dapat diproduksi oleh beberapa jenis bakteri.
Nah, di sini yang selanjutnya ada pembahasan mengenai absorpsi dari vitamin B5-nya ini, di mana sumber vitamin B5 ini dibagi menjadi ke dalam 2 bagian, ada bakteri dan juga ada, makanan. Nah, di sini menjelaskan mengenai bakteri, bakteri usus ini memainkan peran penting dalam menyediakan vitamin B5 bagi tubuh. Beberapa jenis bakterinya itu yaitu di antaranya ada Lactobacillus dan Bifidobacterium, yaitu mampu mensintesis vitamin B5. Nah, bakteri ini dapat ditemukan dalam yogurt, kefir, dan makanan-makanan fermentasi lainnya. Konsumsi makanan fermentasi secara teratur dapat nantinya membantu meningkatkan kadar vitamin B5 dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua di sini ada sumber vitamin B5, di antaranya adalah makanan. Nah, selain dari bakteri, vitamin B5 juga ada dalam makanan, di antaranya yaitu ada daging, dagingnya ada daging sapi, unggas, dan ikan, lalu juga ada telur. Di sini telur merupakan sumber vitamin B5 yang sangat baik, lalu juga ada produksi susu, di mana produksi susunya itu tadi seperti yogurt, keju, dan lain sebagainya. Lalu juga sayuran hijau yang termasuk ke dalam makanan B5, lalu kacang-kacangan dan biji-bijian, dan makanan yang telah disebutkan yang lainnya, sebelumnya. Lalu di sini ada pembahasan mengenai transport dari asam pantotenat. Nah, jadi asam pantotenat ini juga dikenal sebagai asam valerat, yaitu asam lemak rantai pendek yang memiliki 5 atom karbon. Asam pentatonat ini dapat diangkut melintasi membran sel melalui 2 mekanisme utama. Di sini 2 mekanisme utamanya sudah dituliskan, ada SMVT yaitu sodium dependent multivitamin transporter ketika dalam keadaan konsentrasi yang rendah. Di mana ketika konsentrasi asam pentanoat rendah, asam pentanoat diangkut melintasi membran sel melalui sistem transfer aktif, di mana sistem transfer aktif adalah proses yang membutuhkan energi untuk memindahkan zat melintasi gradien konsentrasi. Dalam hal ini, sistem transfer aktif yang digunakan tadi adalah sistem transportasi asam valerat. Nah, SMVT ini, adalah protein transmembran yang mengikat asam pentanoat di satu sisi membran dan melepaskannya di sisi lain. Lalu transfer asam pentanoat ini melalui SMVT membutuhkan energi dalam bentuk ATP yang dihidrolisis menjadi ADP dan PI oleh enzim ATP. Lalu yang kedua di sini transport dari asam atau vitamin B5 ini adalah difusi pasif ketika dalam kondisi konsentrasinya yang tinggi. Nah, ketika dalam konsentrasi yang tinggi, ini dapat diangkut melintasi membran sel melalui difusi pasif, di mana difusi pasif adalah proses yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan dari area konsentrasi tinggi ke area yang konsentrasi rendah. Pada konsentrasi tinggi ini asam atau vitamin B5 ini berdiskusi langsung melalui membran sel tanpa memerlukan bantuan protein transmembran. Lalu di sini ada pembahasan selanjutnya mengenai vitamin B5, di mana di sini ada, persamaan reaksi kimia yang menunjukkan reaksi redoks antara riboflavin atau FMN dan juga, eee, NADPH untuk menghasilkan NADP dan FADH2. Di mana di sini, ada yang menjadi reaktannya yaitu FMN atau riboflavin monoknuklotida, di mana koenzim yang mengandung riboflavin dan fosfat. FMN ini berperan penting dalam metabolisme energi. Lalu, Mas. Lalu yang selanjutnya di sini ada NADPH yang sudah dijelaskan, yaitu koenzim yang mengandung NADP dan fosfat reduksi yang berperan penting dalam reaksi oksidasi ini. Lalu di sini nanti produknya ada FADH juga dan NADP, ya di sini koenzim yang mengandung jenis di sini, memiliki peran penting juga dalam proses reaksi oksidasinya. Mungkin yang selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Nah, selanjutnya materi mengenai piridoksin akan disampaikan oleh Nur Syifa. Kepada Nur Syifa, saya persilakan. Baik, selanjutnya ini ada vitamin B6 atau piridoksin. Nah, vitamin B6 ini merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan otak, saraf, dan kulit. Nah, kemudian vitamin ini juga penting untuk proses pembentukan energi dari lemak, protein, dan karbohidrat, antibodi, dan sel darah merah, serta untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Kemudian, vitamin B6 atau piridoksin ini
adalah vitamin yang larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin, sehingga Anda perlu mendapatkan melalui makanan atau minuman di setiap harinya. Kemudian, vitamin B6 ini dapat diperoleh dari sayuran, daging, ikan, telur, oat, pisang, dan kacang-kacangan. Kemudian, kekurangan vitamin B ini jarang terjadi, tapi pada penderita penyakit, eee, kondisi ini lebih memungkinkan dialami penderita penyakit, seliak, obesitas, radang usus, gagal ginjal, liver, dan kecanduan alkohol. Nah, kemudian manfaat dari, vitamin B6 sendiri itu mengatasi kekurangan, vitamin B dan sejumlah kondisi lainnya. Kemudian, eee, di next, ini ada kebutuhan harian, vitamin B6, eee, pada anak-anak itu di usia 0 sampai 13 tahun. Nah, 0 sampai 6 bulan, pertama itu, AKG-nya itu 0,1. Kemudian pada 9 sampai 13 tahunnya, 1,0. Kemudian ada kebutuhan harian vitamin B6 untuk remaja, dan dewasa. Pada pria usia 14 sampai 50 itu AKG-nya itu 1,3 dan pada wanita usia 14 sampai 18 itu 1,2, serta ada wanita hamil AKG-nya itu 1,9 dan wanita menyusui itu 2,0. Kemudian ini ada batas, asupan vitamin B. Batas atas asupan vitamin B6 ini, juga berlaku untuk vitamin B6 yang dikonsumsi dari makanan dan suplemen vitamin B6. Batasnya itu, dari 1 tahun sampai 18 tahun. Kemudian, next, di sini ada interaksi, vitamin B6, dengan obat lain. Yang pertama itu ada peningkatkan risiko terjadinya hipotensis atau tekanan darah terlalu rendah jika digunakan bersamaan dengan, antihipertensi. Kemudian peningkatan, sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari jika digunakan bersamaan dengan amiodaron. Kemudian penurunan, efektivitas vitamin B6 jika digunakan dengan isoniazid atau estrogen atau pil KB. Nah, kemudian penurunan efektivitas obat levodopa. Selanjutnya ada efek samping atau dan bahayanya. Vitamin B ini jarang menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi dengan dosis yang dianjurkan oleh, dokter gitu. Tapi kadang, terkadang pada sebagian orang, dapat timbul efek samping seperti mual, sakit perut, kehilangan selera makan, sakit kepala, kantuk, dan mati rasa atau kesemutan. Next. Di sini ada video metabolisme vitamin B6. Di situ dijelaskan, eee, mengenai metabolisme dari vitamin B6. Bisa di next slide aja, nanti videonya bisa dilihat, lebih lanjut di PPT dengan penjelasan yang lebih jelas. Saya kembalikan kepada Nela. Baik, terima kasih kepada Nusyifa. Nah, selanjutnya ada materi mengenai vitamin B7 atau biotin. Nah, biotin atau dikenal juga dengan vitamin B7 merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks. Nah, vitamin ini tergolong dalam jenis vitamin yang larut di dalam air yang berfungsi sebagai enzim yang dapat mengubah lemak dan karbohidrat dalam makanan menjadi energi serta menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, biotin ini merupakan faktor dari berbagai enzim karboksilase yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam lemak. Kemudian gluconeogenesis serta metabolisme asam amino berantai cabang. Nah, dalam reaksi karboksilasi, biotin bertindak sebagai koenzim yang membantu transfer gugus karboksil atau CO2. Nah, enzim yang mengandung biotin yang pertama adalah asetil CoA karboksilase, virupat karboksilase, kemudian karbamoil fosfat sintase. Nah, kemudian ada asetil CoA karboksilase atau ACC adalah enzim yang mengkatalisis reaksi penambahan gugus karboksil ke dalam asetil CoA untuk membentuk malonyl CoA dalam pembentukan asam lemak. Nah, pada manusia, biotin ini terlibat dalam jalur metabolisme penting seperti gluconeogenesis, sintesis asam lemak, dan katabolisme asam amino dengan bertindak sebagai gugus prostetik untuk piruvat karboksilase, propinoil CoA karboksilase, beta metilkrotinil CoA karboksilase, serta asetil CoA karboksilase. Nah, karboksilase ini disintesis sebagai apokarboksilase tanpa biotin dan bentuk aktifnya dihasilkan melalui ikatan kovalen biotin dengan gugus epsilon amino dari residu lisin apokarboksilase. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh sintesis halokarboksilase. Nah, langkah terakhir dalam degradasi karboksilase, pembelahan bagian biotinil dari residu lisin gugus epsilon amino. Nah, biotin ini mengatur enzim katabolik propionil CoA karboksilase pada tingkat pasca transkripsional, sedangkan sintase halokarboksilase diatur pada tingkat transkripsional. Nah, di sini ada gambar dari struktur biotin ya. Next slide. Nah, kemudian ada sifat dari vitamin biotin. Yang pertama itu ada berbentuk kristal putih, kemudian kelarutan dalam airnya terbatas, lebih larutnya dalam alkohol, kemudian dalam kondisi kering, stabil terhadap panas, cahaya, dan udara. Nah, dalam bentuk larutan tidak tahan terhadap oksigen, asam kuat, basa, serta UV. Nah, untuk manfaat dari biotin, yang pertama membantu pembentukan hormon, berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian membantu mencegah uban dan rambut rontok, mencegah dermatitis. Nah, metabolisme biotin sendiri yang pertama, biotin diabsorpsi dalam usus halus, dan biotin dapat dibuat oleh mikroorganisme usus manusia. Next slide. Nah, selanjutnya ada defisiensi vitamin biotin. Yang pertama, defisiensi biotin akan menimbulkan masalah kesehatan seperti dermatitis, depresi, nusea, anemia, dan kerontokan rambut. Nah, sistem antibodi tubuh pun dapat terganggu. Kemudian yang kedua ada hipertaminosis biotin atau kelebihan biotin. Nah, efek samping akibat overdosis dari biotin jarang terjadi karena mudah dikeluarkan melalui urin dan juga feses. Nah, kadang-kadang overdosis dapat menyebabkan hiperkeratosis epitel folikel superficial. Kemudian sumber dari vitamin biotin bisa berasal dari roti, gandum, wortel, telur ayam, susu sapi, susu kambing, keju, ikan salmon, hati, kedelai, pisang, dan sayuran yang daunnya hijau. Nah, kebutuhan dari vitamin biotin bagi manusia sendiri, yang pertama ada bayi umur 0 sampai 6 bulan 25 mcg, kemudian 6 sampai 12 bulan 50 mcg, kemudian 1 sampai 18 tahun 100 sampai 200 mcg, 18 tahun lebih yaitu 300 mcg, kemudian untuk hamil dan menyusui 50 mcg. Next slide. Nah, sekian. Nah, untuk materi dari kelompok kami, nah untuk kesimpulannya yang pertama adalah vitamin adalah mikronutrien penting yang tidak dapat disintesis secara endogen atau dalam jumlah yang tidak mencukupi. Dan cara utama kita dapat mendapatkan vitamin adalah melalui makanan. Nah, vitamin ini dapat diklasifikasikan menjadi larut dalam air atau larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak termasuk vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C, serta vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin, niacin, asam pentotenat, piridoksin, biotin, dan folat, dan juga kobal alami. Next slide. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk pertanyaan
Untuk kelompok kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.